Menurut keterangan pakar hukum pidana, 80% Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini akan dibebaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya kembali lagi untuk mengupdate perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam ke hadapan pemirsa sekalian. Dan dalam sidang pra-peradilan dari tanggal 1 sampai tanggal 5, kita sudah mendengarkan bersama-sama dan kita juga sudah mengetahui bersama-sama bagaimana keterangan dari para saksi, dari ahli dalam sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan tersebut. Dan kali ini ada berita yang menggembirakan untuk kita semua. Ketika seorang pakar hukum pidana yang bernama Prof. Ibnu, dia menilai bahwa 80% Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini bisa dibebaskan karena bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan sebagai tersangka utamanya tidak bisa diperkuatkan lagi. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Baik, Prof. Ibnu, setelah menyimak fakta-fakta di persidangan selama 5 hari ini, kalau menurut Prof. Ibnu, apakah Peggy Setiawan bisa bebas murni atau justru akan berakhir di bui? Ya, begini Mbak, kalau kita lihat pra-peradilan adalah sebagai kontrol. Sebagai kontrol terhadap upaya paksa. Upaya paksa apa? Adalah penetapan tersangka. Nah, dari penetapan tersangka kemarin, ada dua argumentasi yang menarik tentang bukti yang dilakukan baik pemohon maupun termohon. Bukti yang dilakukan oleh pemohon adalah bukti yang tidak langsung, indirect evidence. Nah, kenapa indirect evidence? Adalah bukti yang ketika itu masih 8 tahun yang lalu. Ini hasil komplek. Ya, bukti indirect evidence itu juga akan bernilai kalau dilakukan dengan bukti yang langsung, bukti yang nyata. Karena kemarin kita apresiasi Polda bisa menyatukan dengan foto, dengan sidik jari. Itu kalau kita baca jawabannya kan gitu. Pertanyaannya sidik jari yang mana? Yeah. Apakah waktu itu? Kalau waktu itu pasti hilang. Kalau sekarang pembandingnya siapa? Ini ada problem. Foto agak sulit. Nama berubah. Ini yang menjadikan bukti dari Polda masuk kualifikasi dalam pembuktian indirect evidence, bukti yang tidak langsung. Nah, sekarang kalau kita lihat bukti dari pemohon, itu adalah masuk testimony evidence, yaitu keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan, yang secara empiris mengetahui tentang suatu perbuatan tersebut. Ini yang menarik. Hakim akan pilih yang mana? Apakah indirect evidence atau testimony evidence? Nah, disinilah yang adu argumentasi. Yang ketiga, karena ini sebagai bukti ada dugaan pembunuhan, ya Mbak, pembunuhan dan bagian pembunuhan dan perusahaan. Pertanyaannya, betul memang bahwa dalam pra-peradilan penentuan tersangka cukup 2 alat bukti. Tapi 2 alat bukti ini adalah 2 alat bukti yang bisa menggambarkan, yang bisa menunjukkan mana pembunuhannya, mana bukti perkosaannya. Ini yang sejak kemarin kalau kita lihat tidak muncul. Oke. Baik Prof. Ibnu, jadi kalau melihat saksi dan juga ahli yang dihadirkan oleh keduanya, mana yang lebih kuat nih Prof? Ya, kalau yang lebih kuat menurut saya adalah testimony evidence, yaitu pemohon, para penasihat hukum. Karena di testimony evidence itu baik namanya juga salah, keterangan saksi mendukung sekali keadaan seperti itu. Sedangkan teman-teman Polri itu indirect evidence, karena memang sudah 8 tahun yang lalu. Ini Mbak, ini yang nanti hakim agaknya juga mungkin ya mudah-mudahan tidak galau lah ya, memilih yang mana begitu loh. Tapi kalau memang galau Mbak ya, ada asas hukum sebetulnya, tidak perlu begitu. Kalau terjadi keraguan-keraguan, misalkan, apakah terkait indirect evidence atau testimony evidence, ada teorinya adalah asas in dubio pro reo. Dalam putusan diambil yang meringankan terdakwa. Dalam arti apa? Yang membebaskan.
Baik, ini merujuk kepada saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum Peggy yang mengakui bahwa pada malam kejadian Peggy berada di Bandung bukan di Cirebon, begitu ya Prof? Ya, itu bagian dari testimoni evidence. Nah, itu yang kuat menurut saya. Karena itulah yang bisa menggambarkan ketika itu. Tapi teman-teman Polri indirect evidence karena sudah 8 tahun yang lalu. Baik, Prof, ini polisi juga dalam saksi dan juga ahli yang dihadirkan ini menyebutkan bahwa akun Facebook bisa dijadikan alat bukti, kemudian permohonan gerasi dari para terpidana yang ditolak presiden juga bisa jadi bukti. Nah, kalau menurut Prof, jadi pada intinya apakah penetapan tersangka Peggy ini sah secara hukum, Prof? Ya, betul. Penolakan gerasi, karena gerasi itu ampunan, Pak. Mengampun pada presiden, mohon ampun. Sifat melawan hukumnya tetap. Pertanyaannya, sifat melawan hukum tetap ini kan yang diputus ketika itu 8 orang, sedangkan Peggy yang 3 itu adalah DPO yang tidak jelas ketika itu, yang kalau kita baca di luar fiktif, ini nggak terkait. Nah, itu hasil aku berbeda karena diperiksa saja juga belum. Tapi kalau yang 8 sudah mengajukan gerasi ditolak, berarti sifat melawan hukum tetap terbukti. Ini yang harus kita celah, mana yang DPO, mana yang pelaku. DPO belum pernah diperiksa. Makanya kemarin perdebatannya, apakah DPO itu dipanggil dulu atau tidak? Ada 2 dimensi. Kalau DPO itu sudah awal jelas, Eko misalkan, alapannya jelas, itu memang perlu dipanggil. Tapi kalau terhadap fiktif, ya harus dipanggil dong. Oke. Kan belum jelas. Ini yang harus, makanya dalam kasus ini memang menarik tentang penetapan tersangka dan subjek pelakunya yang tanda petik perdebatan sampai hari ini. Baik, jadi intinya Prof, kalau menurut pandangan dari Prof Hipnu, kans Peggy untuk memenangkan peradilan ini berapa persen nih Prof? Iya, 80%, Mbak. Jadi Prof yakin 80% Peggy Setiawan akan memenangkan peradilan dan bebas murni, begitu ya? Ya, karena gini, bukan masalah bebas, bukti masih kurang. Karena dalam suatu pembuktian bukan masalah bebas dan lepas, tapi bukti yang diajukan terhadap Peggy belum jelas, belum lengkap mengarah mana pembunuhannya, mana perkosaannya, ini yang belum nampak. Karena ini suatu tuduhan yang cukup berat, karena pembunuhan dan perkosaan. Paling tidak bukti-bukti itu harus diajukan. Ini yang saya kira menurut kami ada suatu pertimbangan bukti yang harus dilihat, apakah tadi saya katakan testimoni evidence ataukah indirect evidence. Baik, terima kasih Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana. Itulah penjelasan dari seorang Profesor Ibnu, pakar hukum pidana terhadap kasus pembunuhan dari Vina dan Eki, dan terlebih khususnya kepada Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika kita mengikuti perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki, terlebih khususnya dalam sidang pra-peradilan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Juli 2024 kemarin, memang kalau kita mau melihat dengan menggunakan logika akal sehat kita, pasti kita akan mengatakan bahwa Peggy Setiawan memang terbukti dia tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Hal-hal yang disampaikan oleh para ahli mau menunjukkan bahwa Peggy Setiawan itu berbeda dengan Peggy Peron. Sekali lagi, Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan itu berbeda dengan Peggy Peron. Dalam hal ini, polisi khususnya pihak penyidik, mereka menilai bahwa Peggy Setiawan ini adalah Peggy Peron, sehingga ada singkatan Pego. Jelas, ini adalah cocok logi yang tidak masuk di akal. Hal-hal semacam ini pada akhirnya menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat ketika ada seorang yang melakukan nama samaran misalnya. Tentu ini akan merugikan orang-orang lain yang mungkin
saat ini mereka punya nama samaran tersendiri. Apa iya nama samaran itu bisa menjadikan alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini? Tentu saja tidak. Lalu pada poin yang kedua, ketika kita mendengar keterangan dari para ahli maupun apa yang disampaikan oleh Prof. Ibnu tadi, mau menunjukkan kepada kita semua bahwa ada rekayasa besar, ada manipulasi besar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Artinya bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki ini memang sudah dilakukan secara sistematis, terencana oleh kelompok-kelompok tertentu guna menyelamatkan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Cerita-cerita tentang bisnis narkoboi, cerita-cerita tentang salah tangkap, cerita-cerita tentang mereka yang saat ini berada di balik jeruji besi yang tidak bersalah, dipaksa, diintimidasi, dikriminalisasi oleh aparat penyidik. Tentu ini menjadi kebobrokan, kebusukan, kejelekan dalam dunia penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sebenarnya saat ini yang kita perjuangkan agar pihak penegak hukum itu bisa mengedepankan asas keadilan itu. Bahwa dalam sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu memang harus benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya kepada mereka yang punya kuasa, mereka yang punya jabatan, ataupun kepada mereka yang punya miliaran rupiah. Hukum di Indonesia ini sebenarnya tidak pandang bulu, sehingga negara kita adalah negara hukum, bukan negara dari para penguasa. Dan apa yang disuarakan oleh netizen, khususnya para konten kreator yang melakukan berbagai macam penelusuran untuk mengungkap fakta kebenaran agar kasus pembunuhan Vina dan Eki ini bisa dilakukan secara transparan, itu adalah usaha-usaha kita untuk menegakkan yang namanya keadilan. Dan saya pun berharap agar masyarakat Cirebon, kalian semestinya menjadi garda terdepan untuk membongkar fakta-fakta kebenaran-kebenaran dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Saya sangat yakin dan percaya bahwa orang-orang Cirebon, saudara dan saudari saya, pasti mengetahui tentang akar permasalahan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Ayo beranilah untuk menyuarakan yang namanya kebenaran, walaupun punya konsekuensi, bahwa orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang membela keadilan, pasti pada akhirnya akan selalu diintimidasi oleh mereka-mereka yang saat ini sedang panik. Saya selama ini terus berjuang untuk menyuarakan tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki, itu semata-mata saya ingin agar keadilan sosial itu bisa didapatkan, bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ini. Kritikan-kritikan pedas dari kami rakyat jelata kepada aparat kepolisian yang ada di Cirebon, itu sebenarnya ungkapan rasa cinta kami, rasa hormat kami, karena kami masih menyayangi, kami masih mencintai dengan Institut Kepolisian Republik Indonesia. Karena hari ini yang sesungguhnya bahwa banyak masyarakat Indonesia yang sudah kecewa dengan aparat kepolisian, khususnya aparat kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Kami ingin citra marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia, dari lembaga penegak hukum ini benar-benar harus dijaga dan harus dirawat demi anak cucu kita kelak. Tetapi jikalau hari ini kita menyaksikan hal-hal semacam ini, apa yang akan terjadi pada diri anak cucu kita kelak? Pasti akan ada kasus-kasus yang mereka perlakukan semena-mena, dan itu yang tidak kita harapkan bersama-sama. Mari kita lanjutkan lagi. Oke, selamat siang semuanya. Saya di sini dengan tim Hotman 911 yang ini adalah semua tim pengacaranya. Ya ada Putri, ada Intan, ada Saskia, pokoknya ada semua di situ ya.
Dan yang sebelah kiri saya adalah Marlea, adalah kakak kandung dari almarhum Vina, ya, kakak kandung dari almarhum Vina. Tentu tujuan dilakukan konferensi pers ini adalah baik keluarga maupun tim kuasa hukum berhak memberikan komentar atas konferensi pers dari Polda Jabar yang telah mengumumkan bahwa satu DPO itu ada nama bernama Peggy dan wajahnya sudah ditunjukkan, dan dua lagi katanya adalah fiktif atau tidak ada. Itulah setahu kami konferensi pers dari Polda Jabar, okay? Dan untuk menentukan sikap tersebut, bagaimana tanggapan keluarga dan tanggapan kami, maka pertama saya kasih dulu jawabannya kepada Marlea, Ibu Marlea sebagai kakak kandung dari Marlina, ya, Marlina selaku kakak kandung dari Vina almarhum. Yang pertama, ya, ada tisu nggak sih, udah kepanasan ya? Emang cewek nggak ada yang pakai tisu kalian? Nah, gitu pintar kamu. Oke. Bahasa Batak ada. Marli aja. Marli. Apa sikap keluarga terhadap pengumuman dari Polda Jabar bahwa Peggy adalah salah satu DPO? Itu dulu. Gimana? Gak ada mic ya? Gimana? Jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa, diselidiki dulu lebih lanjut. Jadi terhadap DPO yang katanya sudah tertangkap bernama Peggy, sikap keluarga adalah jangan Polda Jabar agar jangan bikin tergesa-gesa membuat keputusan bahwa dia adalah pelaku, begitu. Oke, sebagai tambahan, kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. 5 terpidana ini mengatakan di BAP bahwa bukan Peggy pelakunya yang DPO, sedangkan 1 mengakui. Jadi 5 lawan 1. Itu terhadap Peggy, ya. Jadi terhadap Peggy, keluarga mengatakan agar Polda Jabar jangan dulu terburu-buru mengambil keputusan bahwa Peggy adalah yang pelaku DPO. Sekarang bagaimana sikap keluarga terhadap 2 pelaku DPO yang katanya adalah fiktif? Kami sangat kaget dengannya, ya. Kami keluarga meminta kepada kepolisian agar tetap 2 DPO ini ditelusuri lagi, ditindaklanjuti lagi. Kenapa? Karena kan di pengadilan awal itu disebutkan 3. Ya. Karena sekarang berubah menjadi 1. Jadi ya kami keluarga sangat keberatan, ya. Jadi Ibu berharap agar jangan terlalu terburu-buru mengatakan fiktif, cari dulu gitu. Apalagi kan penyidikan kasus ini kan baru dimulai dalam 2 minggu terakhir, ya kan? Oke, saya tambahkan sepanjang menyangkut 2 pelaku DPO yang dibilang fiktif, ini menjadi banyak bukti hukum atau BAP yang bervariasi. Oke. Versi pertama, pada waktu tahun 2016, 7 pelaku itu mengatakan ada 3 DPO. Itu di BAP, ini semua ada di BAP-nya nih. Bahkan diuraikan semua jenis motornya, perbuatan apa yang mereka lakukan, dan cara memerkosanya. 7 DPO itu menerangkan bahwa kami melakukan bersama-sama. Jadi secara pidana ini adalah perbuatan bersama. Ya, itu BAP versi pertama.
BAP versi kedua tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya. Itu versi kedua. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan di dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Nanti aja itu ada pamer dulu. Ya. Itu di surat dakwaan ada begitu. Yang keempat, di surat tuntutan pun jaksa mengatakan ada 8 pelaku sama 3 DPO. Ya, itu sudah 4 versi. Versi kelima, di fakta persidangan pun temuan hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa 8 pelaku 3 DPO. Bahkan di putusan akhir, dari bagian akhir dari putusan, hakim mengatakan ada 3 DPO. Putusan itu sudah inkrah, sudah final, sudah binding. Artinya apa? Ada 6 versi yang semuanya tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan itu semua tidak benar. Yang benar adalah fiktif. Jadi yang mana yang berlaku? Apakah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau hanya penyidikan dalam kurang lebih 2 minggu oleh penyidik? Ini semua putusannya, ini putusannya ini semua di bagian akhir dari putusan itu jelas-jelas disebutkan ada 3 DPO. Di dalam pertimbangan hukum juga ada 3 DPO. Di dalam BAP tahun 2016 itu berbeda dengan isi BAP di tahun 2024. Awalnya ada 3 DPO, tetapi pada akhirnya 2 DPO dinyatakan fiktif alias hilang dan hanya berlaku untuk 1 DPO saja. Inilah sikap inkonsistensi yang ditunjukkan oleh Polda Jabar maupun Polres Cirebon dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari sikap inkonsistensi yang ditunjukkan oleh aparat kepolisian di Cirebon ini, mau memberitahukan kepada kita rakyat Indonesia, kepada kita masyarakat Indonesia, bahwa Polres Cirebon mereka memang benar-benar tidak serius dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya seringkali katakan bahwa marwah atau citra dari lembaga penegak hukum di Republik ini, khususnya dalam Institut Kepolisian Republik Indonesia itu rusak, buruk, dibicara, diejek, diolok, itu hanya gara-gara ulah dari Polres Cirebon yang tidak becus dalam melaksanakan tugasnya. Cerita-cerita yang disampaikan oleh Bung Hotman Paris Hutapea maupun dari kakak kandungnya Vina yang bernama Marlina ini mau mengingatkan kita bahwa ternyata hukum itu bisa dijadikan sebagai bahan sandiwara. Cerita-cerita yang menurut saya sangat tidak masuk di akal, di mana aparat kepolisian Cirebon tidak menunjukkan sikap profesionalitas mereka dalam menjalankan tugas yang pada akhirnya berdampak buruk bagi Institut Kepolisian Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Inilah fakta yang bisa kita saksikan hari ini. Nama Institut Kepolisian itu hancur. Nama Institut Kepolisian itu rusak. Rasa kekecewaan dari masyarakat terlalu luar biasa kepada aparat penegak hukum. Seringkali saya katakan bahwa saya merasa prihatin kalau sampai di suatu hari nanti ada yang namanya pembangkangan dari masyarakat Indonesia kepada aparat kepolisian karena hilangnya kepercayaan kepada aparat kepolisian untuk menegakkan hukum di bangsa ini. Kasus-kasus yang selama ini kita lihat seringkali selalu melibatkan aparat penegak hukum. Dari kasus pembunuhan, kasus pencurian, kasus bandar narkoboy, kasus judi online dan lain sebagainya. Selalu saja melibatkan oknum-oknum kepolisian itu. Padahal mereka semestinya menjadi garda terdepan sebagai obor,
sebagai pelita kepada kita masyarakat Indonesia. Mereka yang semestinya menunjukkan jalan bagaimana caranya untuk mentaati hukum agar masyarakat bisa mengikuti jalan itu. Tetapi pada akhirnya, kita masyarakat Indonesia dipertontonkan dengan berbagai macam kebrutalan dalam dunia hukum di Indonesia ini. Hukum di Indonesia hari ini itu tajam ke bawah, kepada kita yang miskin papa, kepada kita yang rakyat jelata. Tetapi tumpul bagi mereka yang punya kuasa, bagi mereka yang punya jabatan, dan bagi mereka yang punya miliaran rupiah. Itu adalah fakta yang terjadi hari ini. Dengan demikian, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa cuplikan-cuplikan video ini semoga saja bisa menginspirasikan kita. Dan hari ini pun saya berharap bahwa kita netizen Indonesia terus bersuara lantang untuk membela yang namanya kebenaran, untuk menuntut yang namanya keadilan, terlebih khusus kepada para terpidana yang salah satunya adalah Peggy Setiawan kuli bangunan yang saat ini sedang mendekap di balik jeruji besi. Kita menuntut keadilan itu, karena keadilan itu harus bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jangan hanya seenaknya mereka menangkap orang-orang yang tidak bersalah lalu ditetapkan sebagai tersangka. Saya berharap kita semua terus berjuang, karena perjuangan saya dan saudara semuanya tentu untuk anak cucu kita kelak. Biar cukup Peggy Setiawan yang kuli bangunan yang menjadi korbannya. Biar cukup 7 terpidana lainnya yang saat ini sedang mendekap di balik jeruji besi yang menjadi korbannya. Jangan lagi ada cerita tentang anak cucu kita kelak. Jangan ada lagi cerita tentang Peggy-Peggy yang lain. Itu adalah harapan kita. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video dari saya ini bisa menginspirasikan kita semua. Dan dari lubuk hati yang paling dalam saya juga menyampaikan permohonan maaf jika ada komentar atau tutur bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Mari kita bersama-sama berjuang untuk membela Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini.